tangga masuk ke sana. Artinya ternyata memang lokasi bukit ini adalah lokasi yang sangat keramat dan pernah disucikan pada masanya. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Ini memang dahulunya juga memang semacam altar pemujaan. Yang saat ini kondisinya memang menjadi makam ya. Masyarakat memberi nama Eyang Joko Lelono, Eyang Joko Umbaran. Kita ziarah ke makam ini dalam kondisi seperti ini ya. Ada tempat untuk berziarah. Mbak, permisi Mbak, rahayu, rahayu, rahayu. Kita tetap ziarah. Rahayu, rahayu, rahayu. Wa khususon ila ruhi Eyang Joko Lelono, Eyang Joko Umbaran ya. Bisiril Fatihah. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Mbak, permisi Mbak. Jadi kita mohon izin untuk melakukan eksplorasi jejak-jejak peradaban masa lalu di kompleks Karesian Putuk Puyang ya. Nah ini coba, ini ada semacam watu ondo atau tangga terbuat dari batu candi menuju ke diduga dahulunya memang sebuah altar ya, altar pemujaan menghadap ke puncak Gunung Welirang atau Parwata Girinapa ya. Jadi kita sawan Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Nah, di sini memang cukup alami, kondisinya cukup tenang, namun jejak-jejak peradaban kuno, terutama diduga era Majapahit, itu sangat kentara sekali, sangat terlihat sekali di sini. Jadi di sini auranya cukup wild. Sebenarnya lereng Gunung Welirang bagian utara ini banyak sekali situs. Kalau bisa dibilang bahwasanya lereng utara Gunung Welirang ini sampai Desa Padusan, sampai pemandian air panas ini banyak sekali situs yang kondisinya setengah terlantar. Tapi memang ada inisiatif dari beberapa warga untuk merawatnya, terutama komunitas-komunitas budaya. Nah ini memang luar biasa sekali. Coba ini ada tangga ya, tangga batu yang ada di sana. Dapuranya juga diduga memang ini tidak begitu teras-teras pun dan berundak ini sebagian besar ternyata tertutup oleh semak belukar ya. Ini diduga tidak berubah sejak zaman Majapahit 700 tahun silam, 700 sampai 800 tahun silam ini tidak banyak berubah ya, kecuali ada beberapa tambahan gitu ya. Coba ya, kita sowan, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini masuk gerbang, akan terlihat di situ juga tangga ya, batu tangga yang ke atas. Nah ini, pada masanya ini sangat ramai. Bahkan di sebelah sana ini ada semacam batu lumpang yang cukup besar. Diduga di situ ada batu lumpang tempat apa ya? Tempat penetapan status tanah sima perdikan. Artinya dahulunya di sini memang pernah seorang pendeta Makudur memecah telur, menyembelih ayam di situ serta membacakan kutukan-kutukan ya bagi siapa saja, termasuk 4 kasta catur warna ya, baik golongan Brahmana, Ksatria, Waisya maupun Sudra. Itu kalau kemudian merusak, merubah, bahkan mengambil alih tanah-tanah di sini yang sudah ditetapkan oleh raja-raja terdahulu, maka akan mendapatkan kutukan-kutukan yang sangat sial. Artinya memang semacam itu ya pada masa lalu ya, peradaban kuno memang untuk menjaga kelestarian adab etika itu ada semacam kutukan-kutukan bagi siapa saja yang berniat jelek, berniat buruk maupun usaha-usaha untuk merusak gitu ya. Sehingga kemudian raja-raja selanjutnya biasanya menghormati titah dari raja-raja yang sebelumnya. Nah, disinilah kemudian area tersuci itu area di atas gitu ya. Ini ada tangga yang cukup terjal ya. Tapi tangga ini diduga memang tidak jauh berbeda sejak masa dibangunnya, sekitar masa kerajaan-kerajaan kuno era kerajaan Majapahit. Nah ini, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, selain tangga ternyata ini ada pagar ya. Ada pagar kiri kanan, ada pagar batu alam. Tangga masuk ke sana. Artinya ternyata memang lokasi bukit ini adalah lokasi yang sangat keramat dan pernah disucikan pada masanya. Nah ini. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu,
Rahayu, rahayu, rahayu, rahayu. Di sini memang dahulunya diduga memang semacam altar pemujaan yang saat ini kondisinya memang menjadi makam ya. Masyarakat memberi nama Eyang Joko Lelono, Eyang Joko Umbaran. Kita ziarah ke makam ini dalam kondisi seperti ini ya. Ada tempat untuk berziarah. Mbak, permisi Mbak, rahayu, rahayu, rahayu. Kita tetap ziarah. Rahayu, rahayu, rahayu. Wa khususon ila ruhi Eyang Joko Lelono, Eyang Joko Umbaran ya. Bisiril Fatihah. Mbah, nuwun sewu Mbah ya, semoga kemudian senantiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah ya Mbah. Nah, permisi Mbah, kula melanjutkan eksplorasi Mbah ya untuk sebelah-sebelah dari makam Joko Lelono dan Joko Umbaran ini. Nah, di samping dari kompleks makam Joko Lelono dan Joko Umbaran ini ada juga tangga naik ke atas. Di situ ada semacam struktur candi. Coba, struktur candi. Rahayu, 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 rahayu. Nah, di sini ada beberapa seperti meja batu atau semacam dolmen yang ini adalah tinggalan masa kuno. Diduga di sini adalah tempat untuk meletakkan sesaji di masa lalu ya, di masa lalu. Saat ini kondisinya memang seperti ini. Nah, di sebelahnya itu ada ya diduga agak runtuh memang ini. Diduga dahulunya pernah ada semacam altar pemujaan, ada altar di sini. Dan beberapa fragmen gajah ini ya. Jadi ini ada mahkota gajah, ini belalainya, ini telinga gajah. Jadi ini ada arca gajah ya, arca gajah. Jadi arca gajah ini mungkin juga jejak arca, fragmen arca ya. Jadi di sini memang akan jelas di sini dahulunya jejak semacam altar pemujaan, altar tunggal ya, dengan relief gajah dan beberapa relief arca. Nah, misalnya di samping sini. Nah, di sini juga kemudian ada semacam arca. Arca unfinished jadi ini arca unfinished ya, unfinished. Kemungkinan memang ini adalah simbol-simbol alam atau dewa-dewa alam ya, semacam pada masa kerajaan-kerajaan kuno, semacam apa namanya parwata, simbol parwata Girinata ya, parwata Girinata. Nah, hal seperti inilah artinya memang pada masa lalu gunung pernah mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tradisi kerajaan Hindu-Buddha pada masa kerajaan Majapahit sebagai pusat wanaprastha atau pusat pertapaan atau pusat dan akademi Karsian, tempat mencari ilmu. Sehingga kemudian pada masa kuno ini masih sampai saat ini masih kita dengar istilah turun gunung. Artinya seseorang pengembara atau seseorang brahmacarin, itu seorang brahmacarin atau seorang pengembara gitu ya, dalam mencari ilmu di usia brahmacarin, usia muda gitu ya, di atas gunung. Nah, kemudian mendengarkan para wejangan dari para maharsi, para mahapertapa atau mahayogi, kemudian termasuk ilmu kanuragan, ilmu pengobatan, ilmu kemudian dharma, ilmu kebijaksanaan, akhlak dan etika di tengah-tengah masyarakat ini. Kemudian setelah mumpuni kemudian turun gunung, mengabdikan diri ke tengah-tengah masyarakat, ke kerajaan Majapahit ya, termasuk kemudian tahapan yang kedua yaitu grihasta, tahapan berumah tangga. Nanti setelah pensiun kembali lagi ke hutan sampai kemudian obsesi untuk menuju moksa. Semoga situs-situs seperti ini tetap lestari ya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.